Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmatilla Al-Fajari dari kelas 11 Kumaisa, jurusan IPS, SMA ITM dari Ilmu Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19 yang ada di Kabupaten Karawang. Berikut pembahasannya. Bisa dilihat di sini sudah ada diagram penyebaran COVID di Karawang per 4 Oktober 2020. Berdasarkan diagram tersebut, jumlah pasien COVID-19 yang berusia di bawah 5 tahun sebanyak 17 orang, 6-19 tahun sebanyak 53 orang, 20-29 tahun sebanyak 230 orang, 30-39 tahun sebanyak 195 orang, 40-49 tahun sebanyak 162 orang, 50-59 tahun sebanyak 97 orang, 60-69 tahun sebanyak 40 orang, dan usia rentan atau 70 tahun ke atas sebanyak 11 orang. Dapat disimpulkan bahwa pasien COVID tertinggi ada pada usia 20-29 tahun, yaitu sebanyak 230 orang. Sedangkan pasien COVID terendah ada pada usia rentan atau 70 tahun ke atas, yaitu sebanyak 11 orang. Karena di usia tersebut merupakan usia pekerja dan mahasiswa, di mana mereka lebih sering keluar rumah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi di rumah. Selain itu, ada juga alasan di mana kaum milenial merasa bosan, jenuh, dan membutuhkan hiburan di luar rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain tidak menggunakan masker saat keluar rumah, minimnya social distancing, banyak milenial yang nongkrong karena merasa bosan di dalam rumah, orang mencari nafkah karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya di rumah. Menurut saya, pasien yang terpapar COVID berdasarkan tren grafik akan semakin bertambah beberapa bulan ke depan. Dikarenakan banyak milenial yang semakin bosan dengan situasi pandemi ini dan banyak dari mereka yang membutuhkan sebuah hiburan di luar rumah. Bahkan bukan hanya milenial, tetapi para pekerja pun mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya serta untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Apa sih upaya kita sebagai kaum milenial agar terhindar dari COVID? Upaya kita sebagai kaum milenial agar terhindar dari COVID antara lain rajin mencuci tangan, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, gunakan masker jika batuk atau pilek dan juga jika keluar rumah, mengkonsumsi gizi seimbang dengan memperbanyak makan sayur dan buah, hati-hati kontak dengan hewan, dengan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Usulan saya terhadap pemerintah yaitu memberi bantuan sumbangan berupa uang, agar mereka yang tidak bisa mencari nafkah di luar rumah akibat virus ini bisa tetap memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah. Serta pemerintah membuat aturan yang lebih tegas untuk orang-orang yang mengeyel yang tidak mengikuti protokol kesehatan bagi siapapun itu yang melanggar aturan tersebut. Karena garda terdepan yang sebenarnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.